Halo Sobat Andal, selamat datang di channel Andaliman Juara. Kali ini kita akan membahas mengenai tes logika. Disajikan soal mengenai logika formal sebagai berikut. Premis 1. Jika hari Minggu, maka Dennis selalu bermain futsal bersama teman-temannya. Premis 2. Hari ini adalah hari Minggu. Kesimpulannya adalah, oke, mari kita bahas. Pertama, kita misalkan P sama dengan hari Minggu. Kemudian Q, Dennis selalu bermain futsal bersama teman-temannya. Kemudian, identifikasi cara penarikan kesimpulan. Soal ini dapat dikerjakan dengan menggunakan tipe penarikan kesimpulan modus ponen. Modus ponen ditandai dengan adanya pernyataan majemuk, implikasi, dan pernyataan tunggal. Adapun polanya seperti ini. Premis 1, P, jika P sama dengan Q, atau juga bisa disebut jika P maka Q. Premis 2, P. Sehingga kesimpulannya ini bisa kita coret. Sehingga kesimpulannya adalah Q. Sehingga jawabannya adalah ini, yang Q ini. Dennis selalu bermain futsal bersama teman-temannya. Jadi jawabannya adalah B. Oke, kita masuk ke soal berikutnya, masih seputar logika formal. Disajikan soal sebagai berikut. Premis 1. Jika karyawan PT Sukses Mandiri Sejahtera mencapai target pekerjaan, maka akan mendapatkan bonus. Premis 2. Karyawan PT Sukses Mandiri Sejahtera gagal mendapatkan bonus. Kesimpulannya adalah, oke, mari kita bahas. Pertama, kita misalkan P adalah karyawan PT Sukses Mandiri Sejahtera. Mencapai target. Q akan mendapatkan bonus. Kemudian ingkaran dari Q, karyawan PT Sukses Mandiri Sejahtera gagal mendapatkan bonus. Kemudian, identifikasi cara penarikan kesimpulannya. Soal ini dapat dikerjakan dengan menggunakan tipe penarikan kesimpulan modus tollens.
Modus tolen ditandai dengan adanya pernyataan majemuk, implikasi, dan ingkaran dari pernyataan tunggal. Adapun polanya seperti berikut. Premis 1 sama dengan jika P maka Q. Kemudian premis 2, ingkaran dari Q, sehingga kesimpulannya ingkaran dari P. Nah, sekarang kita cari ingkaran dari P, dari ini. Jawaban yang tepat adalah C. Karyawan PT Sukses Mandiri Sejahtera gagal mencapai target. Oke, kita masuk ke soal berikutnya, masih seputar logika formal. Disajikan soal sebagai berikut. Premis 1, jika Dino pintar, maka nilai ujiannya bagus. Premis 2, jika nilai ujiannya bagus, maka ibunya senang. Jadi kesimpulannya adalah, oke, mari kita bahas. Pertama, kita misalkan P sama dengan Dino pintar. Kemudian Q sama dengan nilai ujiannya bagus. Kemudian R, ibunya senang. Kemudian, identifikasi cara penarikan kesimpulannya. Soal ini dapat dikerjakan dengan menggunakan tipe penarikan kesimpulan modus silogisme. Modus silogisme ditandai dengan adanya dua pernyataan majemuk implikasi. Adapun polanya seperti berikut. Premis 1, jika P sama dengan Q. Premis 2, jika Q maka R. Kesimpulannya, ini bisa kita coret yang hurufnya sama. Jadi kesimpulannya P, jika P sama dengan R, atau jika P maka R. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Jika Dino pintar, maka ibunya senang. Oke, kita masuk ke soal logika analitis. Disajikan informasi sebagai berikut. Apri, Oki, dan Denny berada di sebuah toko pakaian. Mereka sepakat untuk membeli jaket dengan warna yang sudah ditentukan, yaitu hitam, coklat, hijau, dan merah, dengan peraturan A. Apri tidak membeli jaket warna hitam. B. Jika ada yang membeli jaket warna coklat, maka tidak ada yang memilih warna hijau. C. Jika Oki membeli jaket warna merah, maka Denny memilih warna biru. Oke, kita masuk ke pertanyaannya. Jika Apri membeli jaket warna hijau dan Oki membeli jaket warna hitam, maka pernyataan yang benar adalah. Oke, mari kita bahas. Soal dapat dikerjakan dengan mudah jika kita menggunakan metode tabel sebagai berikut. Nah, kemudian kita isi informasi yang ada di depan tadi. Ini jelas nih, Apri tidak membeli jaket warna hitam. Berarti kita bisa menyelang di kotak sini. Kemudian, jika Apri membeli jaket warna hijau,
dan Oki membeli jaket warna hitam, maka pernyataan yang benar adalah, oke, kita lihat pernyataan di depan. Yang B, poin B, jika ada yang membeli jaket warna coklat, maka tidak ada yang memilih warna hijau. Nah, karena di sini ada yang memilih warna hijau, si Apri, maka yang coklat sini bisa kita silang semua. Karena kontradiksi. Kemudian, nih, jika Oki membeli jaket warna merah, maka Denny memilih warna hijau. Nah, Oki ternyata tidak memilih warna merah, dia memilih warna hitam. Sehingga kita bisa menyoret yang hijaunya punya Denny sini. Dia tidak membeli. Nah, kemudian kita cocokkan dengan, ini ya, tak coret yang Oki nggak milih warna merah juga. Nah, kita cocokkan dengan pilihan jawabannya. A, Oki dan Denny sama-sama membeli jaket warna merah. Nih ya, Oki memilih warna hitam, bukan merah. Kemudian Denny, nah ini bisa memilih warna merah, tapi kan Oki tidak. Kemudian yang B, Denny bisa membeli jaket warna hitam ataupun merah. Nah, di sini, nih bisa, dia bisa milih warna hitam di sini dan merah. Nah, ini kita tandai dulu. Kemudian pilihan yang C, hanya Oki yang bisa membeli jaket warna hitam. Tidak, Denny juga bisa. Berarti ini salah. Ini juga salah. Kemudian D, Apri juga bisa membeli jaket warna coklat. Tidak, karena semua tidak bisa memilih warna coklat. Apri dan yang E, Apri dan Denny bisa membeli jaket warna hijau. Apri bisa, tapi Denny tidak bisa di sini. Berarti ini salah. Ini tadi juga salah. Jadi berdasarkan data dalam tabel ini, jawaban yang tepat adalah B. Denny bisa membeli jaket warna hitam ataupun merah. Oke, kita masuk ke soal berikutnya, masih seputar logika analitis. Disajikan soal sebagai berikut. Jika tidak ada seorang pun yang membeli jaket warna coklat dan merah, maka pernyataan yang benar adalah. Oke, mari kita bahas. Seperti soal sebelumnya, soal dapat dikerjakan dengan mudah jika menggunakan tabel. Oke, kita sekarang mengisi informasi yang di depan tadi. Nih yang poin A, Apri tidak membeli jaket warna hitam. Jadi kita bisa mencoret di sini, menyelang. Kemudian pertanyaan berikutnya, jika tidak ada seorang pun yang membeli jaket warna coklat, berarti ini kita silang semua, karena nggak ada yang membeli. Dan merah. Nah, maka pernyataan yang benar adalah, oke, kita cek satu-satu. Oki hanya bisa membeli jaket warna hitam saja. Salah ya, karena di sini hijau dia juga bisa membeli dan hitam juga bisa. Ini salah. Kemudian yang B, Denny bisa membeli jaket warna hijau dan merah. Salah, karena dia hanya bisa membeli warna hitam saja. Yang C, Apri bisa membeli jaket warna hijau dan hitam. Salah juga ya, karena dia hanya bisa membeli warna hijau saja. Yang D, Oki hanya bisa membeli jaket warna hijau saja. Juga salah. Dia juga bisa membeli warna hitam. Nah, kita periksa yang E. Oki bisa membeli jaket warna hijau dan hitam. Benar ini. Jadi,
Berdasarkan data dalam tabel ini, jawaban yang tepat adalah E. Oki bisa membeli jaket warna hijau dan hitam. Oke, kita masuk ke soal logika figural atau gambar. Disajikan soal seperti ini, manakah gambar yang berbeda dari kelompoknya? Oke, mari kita bahas. Perhatikan gambar. Semua gambar memiliki jumlah persegi dan lingkaran yang sama. Tapi ada satu yang beda. Sekarang kita cek. Ini jumlah perseginya 3, lingkarannya juga 3. Kemudian misalnya ini jumlah perseginya 4, lingkarannya 4 juga. Ini perseginya 1, ini lingkarannya 1. Yang ini perseginya 2, lingkarannya juga 2. Nah, yang beda yang ini. Ini perseginya 3, ini lingkarannya 2. Jadi yang berbeda dari kelompoknya adalah pilihan jawaban B. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Masih seputar logika figural atau gambar. Disajikan soal seperti ini. Manakah pencerminan gambar yang benar? Oke, mari kita bahas. Perhatikan gambar. Perhatikan dengan seksama sudut lekukan pada gambar model ini. Nah, pada pencerminan gambar, sudut atau lekukan seperti ini nanti akan berhadapan atau bertolak belakang. Nah, sehingga mudahnya kita cocokkan saja. Yang ini misalnya, sama dengan ini, bertolak belakang. Kemudian yang ini jelas salah ya. Ini juga salah, ini juga salah. Nah, yang ini masuk. Kemudian kita cocokkan lagi. Yang ini sama yang ini bertolak belakang. Nah, ini juga masih sama. Nah, kemudian yang terakhir ini. Untuk segitiga ada titiknya, di sini tidak ada. Nah, ini berarti yang E salah. Nah, jadi jawaban yang tepat pada soal pencerminan gambar ini adalah pilihan jawaban A. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Disajikan soal seperti ini. Manakah bangun yang sesuai dengan jaring-jaring gambar tersebut? Yang ini maksudnya. Oke, mari kita bahas. Perhatikan gambar ini. Untuk soal jaring-jaring, jangan ragu untuk membuat kerangka bangunnya. Anda bisa menggunakan sobekan kertas yang tidak terpakai. Karena jaring-jaring ini ada motif atau warnanya, sehingga akan kesulitan jika kita hanya mengimajinasikan saja. Nah, di sini saya sudah membuat jaring-jaring kubusnya seperti ini. Nah, ini walaupun sederhana, tidak apa-apa, yang penting bisa mewakili atau merepresentasikan modelnya ini. Oke, sekarang kita cocokkan satu-satu ya. Misalnya kita ngetes nih yang A, apakah sama? Nih, seperti ini kan. Saya taruh dulu. Nah, posisinya kotak hitam tuh di bawah seperti ini. Tapi ini polos, ada motifnya, yang ini ada, berarti ini salah, yang A. Kemudian misalnya kalau yang E, nah kotak hitamnya itu di atas seperti ini, ya kan, sama. Kemudian yang sini polos benar, tapi yang depan ini harusnya ada persegi panjang yang hitam ini. Nah, ini juga salah. Kemudian kita periksa yang D. Nah, yang D ini
seperti ini kan gambarnya kurang lebih modelnya. Nah di sini hitam, benar. Nah yang di sini harusnya ini di depan, ini di samping sini. Yang polos harusnya di sini, tapi ini di sini. Ini juga salah. Kemudian yang C yang segitiga siku-siku tuh di depan. Nah harusnya yang ini tuh di atas seperti ini. Yang sini malah polos, nih kebalik, berarti ini salah juga. Nah tinggal pilihan jawaban B. Kita cek. Oh ini. Nah ini ya, ini persegi panjang di depan vertikal seperti ini, benar. Kemudian yang di atas segitiga siku-siku. Nah benar ya, seperti ini kurang lebih. Nah jadi untuk jaring-jaring yang benar menurut bangunnya adalah pilihan jawaban B. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Manakah lanjutan gambar yang benar? Oke, mari kita bahas. Nah perhatikan gambar. Manakah nanti lanjutan gambar di sebelah sini yang ada tanya-tanya ini? Ini berarti dimulai dari sebelah kiri ini ke kanan. Oke, warna, perhatikan warna dan bentuk bangun datar. Ini ada segitiga, persegi, kemudian segi 6. Nah ini persegi lagi, kemudian segi 6 warna hitam. Kemudian warnanya atau motifnya ini arsiran, ini hitam, putih. Nah, polanya adalah bentuk ini akan berulang dari segitiga, kemudian persegi, kemudian segi 6. Kemudian warnanya juga sama, berulang juga dari arsiran, kemudian hitam, kemudian putih. Nah, di sini gampangannya kita memotong dari sini saja. Karena kan ini serinya 123, 123 seperti itu. Nah, di sini bangun yang harusnya ada itu berarti setelah persegi, segi 6 berarti segitiga, ya kan? Nah, kemudian warnanya kan atau motifnya kan ini arsiran hitam. Setelah hitam harusnya dilihat dari sini, berarti putih. Nah, di sini segitiga warna putih. Kita cek di pilihan jawabannya. Nih misalnya tak kasih pilihan jawaban dulu, ini belum ada. Oke, kita cek. Yang ada segitiga warna putih ada 2, B dan E, berarti ini salah. Nah kemudian kita ingat bahwa yang dimaksud dengan segitiganya warna putih itu adalah segitiga sama sisi atau sama kaki juga boleh lah. Nah di sini kan ini yang E adalah segitiga siku-siku, berarti ini salah. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban